Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya di channel saya, Taufikur Rahman. Kali ini kita akan belajar tentang analisa numerik atau metode numerik. Di antara materi yang terdapat di analisa numerik adalah mencari solusi atau akar-akar dari sebuah fungsi polinomial atau fungsi kubik dalam ini ya, atau lebih, menggunakan metode biseksi atau bagi dua. Di video saya sebelumnya saya sudah bagikan mencari polinomial atau fungsi kubik menggunakan metode Newton-Raphson. Ya, baik, kita akan lihat kurva ini ya. Katakanlah fungsi ini merupakan fungsi polinomial ya, bahkan bisa fungsi kuadrat ya, atau fungsi yang lain. Maka yang dimaksud dengan akar-akar atau solusi dari fungsi tersebut adalah titik potong ya, dimana kurva ini memotong sumbu X di titik P. Maka titik P inilah ya, atau nilai X inilah adalah satu akar dari diantara akar-akar yang lain. Dalam metode biseksi ini kita menetapkan dua tebakan awal masing-masing A dan B. A dan B ini menghasilkan masing-masing FA dan FB yang berlainan tanda, yang jika dikalikan FA dan FB ini maka menghasilkan minus. Inilah prinsip dalam metode bagi dua ya. Metode bagi dua syaratnya harus perkalian dari FA dan FB ini harus menghasilkan tanda negatif. Kemudian A dan B ini ya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua, maka menghasilkan nilai tengah-tengahnya, yaitu X yang baru ini, katakanlah di sini C ya. Maka nilai C ini akan semakin mendekati akar yang dimaksud. Kemudian langkah berikutnya, nilai C ini akan kita pasangkan dengan A. Kenapa kita tidak pasangkan dengan B? Karena jika dipasangkan dengan A menghasilkan FA dan FC yang berlainan tanda, sehingga perkalian antara FA dan FC menghasilkan tanda yang negatif, sehingga akan semakin mendekati nilai P ini. Nah, kemudian A dan C ini ya kita bagi dua lagi, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua, maka menghasilkan nilai X yang baru yang semakin mendekati nilai P, dan seterusnya ya. Selalu dijaga agar perkalian dari FA atau perkalian dari dua F yang baru itu ya menghasilkan tanda yang berlainan. Baik, kita langsung terapkan di Excel ya. Kita sediakan kolom-kolom seperti ini, ada iterasi, kemudian ada tebakan awal yaitu A dan B yang A bawah dan atas, kemudian C ini adalah nilai yang baru untuk untuk X nya ini, kemudian FA, FC dan FB ini adalah fungsi ini jika dimasukkan masing-masing X, A, C maupun B ya. Oke, saya berikan tebakan awal misalkan 1 dan 3. Kemudian kita cari hasil bagi duanya menggunakan rumus bagi dua ini ya. Jadi rumusnya bagi dua ini seperti ini: A ditambah B dibagi dua, maka menghasilkan nilai tengah-tengahnya. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilai ini ke FA, FC dan FB gitu ya, mengikuti rumus fungsi ini. B4 kemudian pangkatkan dengan 3 min 5, kemudian kalikan kuadratkan, min 2 kemudian kita kalikan lagi dengan X ditambah 10 menghasilkan 4. Kemudian kita tinggal salin ke kanan untuk mendapatkan FC dan FB. Kemudian kita lakukan cek ya, pengecekan. Kita salah satu aja, kita kalikan F4 ini atau FA, kita kalikan dengan FC
apakah menghasilkan negatif? Iya, dia menghasilkan negatif. Ya, jadi untuk cek ini tidak harus FA dan FC, boleh FB dan FC gitu ya. Oke, kemudian untuk iterasi berikutnya, ini iterasi yang pertama, misalkan ini yang kedua. Ya, iterasi yang kedua ini kita memilih ya antara A dan B ya, kemudian kita pasangkan dengan C ya, yang menghasilkan perkalian F-nya itu negatif. Karena ini FA dan FC ini adalah negatif perkaliannya ya, FA positif, FC itu negatif, maka perkaliannya negatif, maka kita pilih untuk iterasi berikutnya itu adalah ini 1 dan C. Jadi 3 nggak kita pakai, paham ya? Karena kalau kita pakai FC dan FB maka perkaliannya itu adalah positif, itu yang tidak kita harapkan. Jadi prinsipnya pokoknya kita C ini selalu kita pakai untuk iterasi berikutnya, kemudian kita tinggal pasangkan antara A atau B gitu kan. Dalam hal ini untuk iterasi yang kedua kita pasangkan C ini dengan yang pertama atau yang A yang satu ini. Dengan cara yang sama, nilai C nya ini kita sorot ke bawah untuk mendapatkan hasil bagi duanya ya. Kemudian untuk ininya kita tinggal tarik saja ke bawah, maka akan mendapatkan masing-masing nilai FA, FC dan FB. Kemudian errornya ini kita kasih errornya atau galat relatifnya untuk memantau selisih daripada ini ya. Kita bagi dengan ini ya, berdasarkan rumus ini untuk mendapatkan galat relatifnya. Semakin kecil maka semakin akurat nilai akar-akarnya. Nah, tentu untuk iterasi ketiga, keempat dan seterusnya, karena bisa jadi iterasinya sangat panjang atau cukup panjang, maka kita tidak mungkin akan memilih satu-satu seperti ini terus ya. Kita pilih satu dan misalkan A dan C atau B dan C seperti itu, nggak mungkin. Kita bisa siasati ya, kita bisa siasati dengan menggunakan fungsi if ya. Jika ini kurang dari 0 gitu ya, maka kita pilih ini dulu. Jika tidak, maka kita pilih yang C gitu kan. Sebaliknya yang ini, yang B nya ini sama pakai fungsi if. Jika ini kurang dari 0 ya, jika ini kurang dari 0 maka kita pilih ini. Jangan ini dulu ya, kita pilih ini. Jika tidak, maka kita pilih ini. Maka pasti antara A dan B ini akan dipilih dua nilai yang berbeda, nggak mungkin sama ya. Jadi otomatis Excel akan memilih kedua pasangan ini ya, bisa A dan C atau bisa B dan C, tergantung nilai cek di sini ya, perkalian ini dan ini negatif atau positif. Kemudian ini kita lakukan sama, kemudian ini kita sorot ke bawah. Nah, untuk iterasi berikutnya kita tinggal tarik saja ke bawah dengan sangat mudah. Ya, kita pantau di sini galatnya di sini sudah cukup kecil, kemudian FC-nya di sini yang merupakan titik potongnya nanti ya, di X ini sudah cukup kecil atau sudah mendekati 0, maka inilah yang dimaksud akar-akarnya. Jika dirasa masih belum kecil, kita bisa sorot kembali, kita bisa salin kembali ke bawah hingga mendapatkan nilai FC ini yang semakin mendekati 0 dan galatnya juga semakin kecil. Kalau sudah dirasa cukup kecil ini ya, ininya sudah cukup kecil, kemudian FC-nya juga sudah mendekati 0, maka inilah yang kita ambil satu di antara akar yang dimaksud. Oke ya. Jadi untuk metode ini memang untuk FC-nya ini memang tidak betul-betul 0 ya, berbeda dengan metode Newton-Raphson. Maka di sini terdapat, kita kasih galatnya. Oke, kita akan cari dua akar atau solusi yang lain. Caranya ya tinggal kita copy saja, kita salin ini,
kemudian kita copy ke bawah, tinggal kita bagi ya, kita ganti tebakan awalnya. Misalkan saya ganti 2 dan 7 misalkan ya, kita bagi 2 dan 7, kita enter, kita lihat monitor di sini sudah menunjukkan akar yang berbeda. Jika kita masukkan tebakan yang lain lagi kemudian menghasilkan akar yang ternyata sama dengan ini, maka kita pilih tebakan yang lain lagi. Intinya seperti itu. Tapi kalau sudah menunjukkan akar yang berlainan dengan yang sebelumnya, maka itulah yang dimaksud dengan akar-akar yang lain. 2 dan 7. Kita lihat, cek nih galetnya sudah cukup kecil, kemudian FC-nya masih belum mendekati 0, maka kita bisa teruskan ya iterasi ini. Lanjutkan. Oke. Jika dirasa masih juga belum kecil, kita teruskan ke bawah. Ya, ini sudah menghasilkan akar mendekati 0 dan galetnya sudah cukup kecil. Maka inilah yang kita maksud sebagai akar-akarnya, yaitu 4,99927. Oke, demikian teman-teman metode biseksi untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar dari fungsi kubik atau fungsi polinomial derajat 3 atau lebih ya, dengan cara yang cukup mudah karena kita menggunakan Excel, sehingga betapapun banyaknya iterasi tidak menjadi masalah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.